Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyar ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan amal-amal kebaikan kita selama hidup kita sebagai bekal untuk pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat beliau, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah, insyaallah di subuh kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Fitnah Akhir Zaman. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah dan teman-teman remaja masjid yang insyaallah dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah terhadap fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa memalingkan dirimu dan agamamu, baik itu harta, keluarga ataupun anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang agung. Berhati-hatilah terhadap fitnah perkataan dan amalan, fitnah akidah, serta pemikiran-pemikiran sesat dan juga kenyataan yang buruk. Karena itu semua dapat memalingkan dirimu dari agamamu dan dapat mendatangkan kehancuran bagimu. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengabarkan kepada umatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dengan kasih sayangnya, Nabi SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman, agar umat ini selalu berhati-hati dan selalu bertakwa, serta kembali berpegang teguh dengan sesuatu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nabi SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah dalam agama sebagaimana dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafiran aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap. Seseorang yang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, kemudian pada sore harinya menjadi kafir, atau pada sore harinya dalam keadaan beriman tapi paginya menjadi kafir, sehingga dia menjual agamanya dengan benda-benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga SAW mengabarkan tentang fitnah kebodohan, kerakusan dan kekacauan, sebagaimana dalam sabdanya, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tazharul fitan wa yulqasuhu wa yakthurul harju qalu wa mal harju qalal qatlu. Zaman semakin dekat, ilmu dicabut, muncul fitnah-fitnah, tersebar kebakhilan-kebakhilan, bahkan terjadi al-haraj. Para sahabat kemudian bertanya, apakah itu al-haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-haraj itu adalah pembunuhan. Hadirin sahabat kreatif yang dimuliakan Allah, sungguh ilmu telah dicabut dan sangat sedikit para ulama. Ini terbukti di zaman sekarang, sahabat kreatif, di mana ulama-ulama kita satu persatu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ulama tercinta kita, ulama yang kita damba-dambakan, yaitu adalah Syekh Ali Jaber. Beliau yang terkenal begitu cintanya dengan Al-Quran telah meninggalkan kita, sehingga ini menandakan bahwa semakin dekat kita dengan fitnah-fitnah akhir zaman,
di mana ulama-ulama kita semakin hari semakin berkurang, ilmu-ilmu telah dicabut, sehingga ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan pemiliknya suri tauladan dalam kebaikan, kezuhudan, kewaraan, dan dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para khulafaur rasyidin. Sungguh telah muncul bermacam fitnah dari berbagai sisi. Muncul celaan-celaan terhadap Islam, muncul orang-orang yang memberikan keraguan-raguan dalam Islam dan menjadikan manusia berpaling darinya, sehingga tercabutlah kecintaan para pemeluknya. Dan ini, sahabat kreatif, merupakan suatu musibah yang begitu besar. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan serta kemantapan dalam menempuh jalan yang lurus ini. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah yang besar, salah satunya yaitu adalah diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tidak kita dapatkan orang yang betul-betul menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang laki-laki tidur sejenak sehingga diangkat amanah dari hatinya. Beliau berkata, dan manusia terus melakukan jual beli dan hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanah. Maka dikatakan sungguhnya di tempat Bani Fulan terdapat orang yang amanah, dan dikatakan tentang orang ini, alangkah berakalnya ia, alangkah beruntungnya dia, alangkah kuatnya ia, padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan meskipun seberat biji dzarrah. Benarlah apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah diambil sifat amanah dari hati manusia, sehingga kita lihat hampir tidak ada orang yang betul-betul amanah di zaman sekarang. Telah datang orang Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kapankah hari kiamat akan terjadi? Beliau menjawab dengan sabdanya, fa idza duyi'atil amanah fantazir as-sa'atu. Qala kaifa idha'atuha idza wasada al-amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila telah disia-siakan amanahnya, maka tunggulah hari kiamat. Orang tersebut kembali bertanya, bagaimana disia-siakannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Sahabat kreatif, demikian pula dengan kepemimpinan. Ia merupakan satu amanah yang besar, sebagaimana dalam sabdanya, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan di setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang adil dan soleh merupakan dambaan seluruh rakyat. Tentunya ia merupakan sosok yang betul-betul paham terhadap hak dan kewajibannya, serta paham terhadap apa yang harus dilakukan sehingga dapat membimbing masyarakat, sehingga yakni agar menjadikan masyarakat mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tak kala kepemimpinan dibebankan kepada orang yang sama sekali bukan ahlinya, maka yang akan timbul hanyalah kekacauan, tidak stabilnya kehidupan bermasyarakat, serta jauhnya dari rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fitnah yang besar, yaitu adalah fitnah harta. Sangat sedikit manusia dari selamat dari fitnah ini, hanya sedikit saja yang mendapatkan dengan cara yang halal dan kemudian membelajarkannya di jalan yang benar. Sebagian mendapatkannya dengan berbagai cara, walaupun menggunakan jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Sungguh akan datang suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi memikirkan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah haram. Sungguh benar sahabat kreatif, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak lagi memperdulikan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, apakah halal atau haram. Seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia, meskipun harus dengan cara berbuat curang, berdusta, korupsi dan sebagainya. Manusia tidak lagi ingat bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, berhati-hatilah dari fitnah-fitnah ini dan jauhilah. Sesungguhnya apabila fitnah telah muncul dan bertebar,
bertebaran, ia akan membinasakannya semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatul la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian semata, dan ketahuilah bahwa Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah akan terus ada sampai hari kiamat nanti, sahabat kreatif. Dan dengan kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, beliau telah memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 macam fitnah, yaitu fitnah dari api neraka jahanam, fitnah dari azab kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya, dan Dia menunjukkan kepada kita pintu kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya Muhammad Kurniawan, anggota bidang pemberdayaan umat Prima DMI Maluku Utara, memohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.